sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa kepada anak kami, Naira ya. Ini doanya dulu ya. Ilmu ya yang bermanfaat. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang hadir tolong tangannya angkat ke atas ya. Nah, Ibu panggil Alvina Desi, ya, Amelia Cantika, Ahmad Habibi, Auzela Revana, Satrio hadir, Revan, Fahli, Firmansyah, Fatia, Mardatila, Muhammad Sahdinur, Muhammad Raisan, Muhammad Sahar, Randi, Indra Wahyu, Naira, Nurul Umaira, Rama, Sigit Prayoga, Teguh Andika, mana Teguh? Ya. Wahyu Sada. Nah, alhamdulillah pada hadir semua ya. Nah, untuk pagi hari ini materi yang akan Ibu bahas masalah tentang bilangan bulat ya. Pelajaran pada pagi hari ini kita speaking dulu ya, biar suasana di dalam kelas tidak menegangkan. Nah, sekarang speaking kita mulai. Topik matematika. Tambah, kurang, kali, bagi. Matematika. Gampang, asik, menyenangkan. Nah, alhamdulillah semuanya kayaknya nampak sudah suasananya ya. Nah, sekarang kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu masalah tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah kumpulan atau bilangan yang nilainya bulat. Nah, jadi bilangan bulat terbagi atas 3 bagian. Ada 3 bagian? Iya, ada 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Ya. Bilangan negatif. Yang kedua, bilangan 0. Dan yang ketiga, bilangan positif. Nah, ada 3 bagian. Bilangan yang diawali dengan tanda minus, ya, tanda minus seperti tanda kurang. Ya, bilangan yang diawali dengan tanda minus adalah bilangan
dibilang dengan bilangan bulat, desimal, dan pecahan. Contoh, ya. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini bilangan negatif. Ya. Bilangan negatif adalah bilangan yang kebalikannya daripada bilangan real positif. Bilangan real yaitu kurang daripada 0. Nah, perhatikan berdasarkan garis bilangan. Di sini Ibu ada membuat sebuah garis bilangan. Ya. Nah, perhatikan di sini ada sebuah garis bilangan di mana bilangan negatif, perhatikan bilangan negatif terletak di sebelah kiri bilangan positif. Ya, bilangan negatif terletak di sebelah kiri bilangan positif. Bilangan positif terletak di sebelah kanan negatif. Contoh, ya. Di sini ada 0, 1, 2, dan seterusnya. 0 ini disebut dengan bilangan cacat. 0, 1, 2, 3 disebut bilangan bilangan cacat. Sedangkan positif 1, 2, 3, dan seterusnya ini disebut bilangan bulat positif atau disebut dengan bilangan asli. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Kalau dimulai dari angka 0 disebut bilangan cacat. Nah, kebalikannya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ini disebut bilangan bulat negatif. Ya. Bilangan bulat negatif terbagi atas negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari pernah kita jumpai bilangan bulat. Ya, contoh misalnya menyatakan suatu suhu. Ya, mungkin kita pernah mengalami yang namanya demam panas, ya kan? Nah, di situ kita ingin mengetahui suhu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan alat termometer. Disitulah kita dapat menyatakan suhu kita panas atau tidaknya. Nah, dari penjelasan Ibu, ada yang tidak paham atau ada yang ingin bertanya? Boleh. Bu, Ya, silahkan Yoga. apakah bilangan 0 termasuk ke dalam bilangan negatif apa positif? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah bilangan 0 termasuk ke dalam bilangan positif apa negatif? Nah, jadi 0 tidak termasuk ke dalam bilangan positif maupun negatif. Dia netral. Ya, bilangan yang netral. Paham, Yoga? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Berdasarkan garis bilangan, nilai mana yang lebih tinggi, positif apa negatif? Nah, berdasarkan garis bilangan, nilai mana yang paling tinggi? Kalian perhatikan garis bilangan. Kalau dia positif, semakin angkanya besar, nilainya semakin tinggi. Kebalikannya, kalau dia negatif, semakin tinggi. Kebalikannya, kalau dia negatif, semakin tinggi angkanya, nilainya semakin rendah.
yang namanya menentukan jarak, ya, jalan yang ditempuh. Ini juga termasuk ke dalam bilangan bulat. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Paham? Nah, kalau paham, sekarang di sini Ibu akan membagi kelompok, ya, terbagi atas jumlah siswa sesuai dengan jumlah siswa. Ibu bagi ada 5 kelompok, ya, 5 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Ya, sekarang Ibu bagikan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 catat aja deh. Bagikan kelompok dulu. Nah, sekarang kelompoknya bikin, tolong kursinya dirapikan. Ya, rapikan ya. Bikin 5 kelompok. Lima satu dua Di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok masing-masing, ya. Tolong dikerjakan, diskusikan sama kawan kelompoknya. Nah, perhatikan tugas masing-masing kelompoknya sebelum dikerjakan. Di sini Ibu kasih arahan terlebih dahulu, ya. Kamu kerjakan soal kelompok yang telah Ibu bagikan, diskusikan sama kawan-kawannya. Ini masih berkaitan di dalam pelajaran bilangan bilangan bulat. Sekarang boleh dikerjakan masing-masing kelompok, diskusikan tugasnya masing-masing. Bu, ini bertanya Bu, ini gimana Bu? Ya, boleh, ya. Jika diperhatikan, ya, di sini ada suhu di kutub sangat dingin. Lalu suhu di luar ruangan menjadi negatif 12 derajat Celcius. Nah, di sini karena dia mengalami apa nih? Suhu di dalam ruangan 4 derajat Celcius. Yang ditanya adalah selisih. Kalau yang ditanya selisih, maka nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Lihat di sini, apakah negatif 12 yang besar atau positif 4 yang besar nilainya. Ya, kamu kurangkan. Kumpulkan ke depan, ya. Karena sudah selesai latihan kita pada pagi hari ini, ya, untuk minggu depan masih materi kita tentang bilangan bulat. Untuk materi depan, materi kita masih tentang bilangan bulat. Tetapi di minggu depan kita akan mencari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kalau yang ini kan masih dalam tahap pengurangan maupun penambahan. Minggu depan kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kalian semua mendapatkan, ya, ilmu yang bermanfaat.
Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya masing-masing buat namanya ya. Soalnya masih berkaitan dengan bilangan bulat. Buat nama. Ada yang bertanya? Ya, soal yang pertama di situ kan bagaimana cara menyatakan suhu yang lebih tinggi daripada 0. Nih. Nah, kalau udah selesai, kita di atas mejanya masing-masing. Nah, di sini Ibu minta setiap kelompok atau yang mewakili setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya, ketuanya masing-masing. Untuk kelompok 1 tolong maju ke depan ya. Perwakilan kelompok 1 yang maju ke depan. Kelompok 1 yang soalnya adik sakit ya. Iya. Yuk, kelompok 1. Yuk, maju. Adik sakit demam pada pukul 5, suhu tubuh adik 39 Celcius. Pada pukul 9, suhu tubuh adik turun 1 Celcius. Sekarang suhu tubuh adik naik lagi 2 Celcius. Berapa derajat suhu tubuh adik sekarang? Karena suhu tubuh adik 39 Celcius dan adik suhu tubuhnya mengalami penurunan 1 Celcius, maka 39 kurang 1, 38. Setelah itu sudah suhu tubuh adik naik lagi 2 Celcius, maka 38 ditambah 2 hasilnya 40 Celcius. Iya, berarti jawabannya adalah 48 derajat Celcius. Itulah suhu tubuh adik sekarang. Kita lanjut kelompok 2. Ya, kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya.
sampai garis ke-20. Mengenai Jen, ia melawat sebanyak 8 garis. Pada garis ke-8 posisi orang tersebut, di mana salah seorang anggota kelompok berhasil naik. 20 selanjutnya, karena Jen, ia melawat sebanyak 8 garis. Maka 20 tambahkan dengan 12. Jadi pada garis ke-8 posisi orang tersebut. Iya, pada berapa tuh? Posisi ke berapa? Posisi ke 12 ya. Pada posisi orang tersebut. Iya, betul. Kita lanjut kelompok 3. Nah, silakan Ibu. Kelompok 3 untuk maju ke depan. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 6.000 kaki dari tanah. Untuk menghindari awan tebal, pesawat itu naik lagi 2.500 kaki. Berapa kaki ketinggian pesawat itu sekarang? Sebuah pesawat dengan ketinggian 6.000 kaki. Untuk menghindari awan tebal, pesawat naik 2.500 kaki. Dengan demikian, karena dia naik, maka ditambah 6.000 ditambah 2.500 sama dengan 8.500. Itulah ketinggian pesawat. Iya, berarti ketinggian pesawatnya adalah 8.500. Ya, kita lanjut kelompok 4. Sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan air. Kapal itu naik sampai 50 meter dari permukaan untuk melakukan peringatan. Setelah itu, kapal selam turun lagi 200 meter. Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Karena kapal selam berada 200 meter, lalu kapal selam itu naik 50 meter, maka 200 ditambah 50 hasilnya 250 meter. Selanjutnya, kapal selam turun lagi 200 meter, maka 250 kurang 200 meter hasilnya 50 meter. Itulah jarak permukaan air. Iya, berarti jarak permukaan airnya adalah 50 meter. 50 meter. Nah, kita lanjut kelompok terakhir, yaitu kelompok 5 ya. Suhu di kutub sangat dingin. Suhu di luar ruang mencapai minus 12 derajat Celcius. Orang-orang Eskimo memakai penghangat ruangan. Suhu di dalam ruangan 4 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan? Diketahui suhu di luar ruangan mencapai minus 12 derajat Celcius. Suhu di dalam ruangan 4 derajat Celcius. Ditanya selisih suhu di luar ruangan dan dalam ruangan. Karena ditanya selisih, maka kita akan kurangi nilai yang besar dengan nilai yang kecil. 4 kurang negatif 12 sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 16. Iya, itulah selisih suhu di luar ruangan ya maupun di dalam ruangan. Ya, terima kasih untuk setiap kelompoknya. Itulah hasil daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya di sini Ibu ingin menegaskan lagi atau menjelaskan. Ayo perhatikan, bilangan bulat ini sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Ya, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0, angka 0 ya. Sedangkan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Jadi bilangan negatif ini bisa mewakili untuk pengurangan atau penurunan kalau negatif. Tapi kalau dia positif itu bisa untuk menentukan jarak yang ditempuh. Nah, sekarang Ibu minta kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan sebuah tes ya, tes tertulis yaitu soal esai. Nah, kepada siswa Ibu tolong kembali ke tempatnya masing-masing.